Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Warung Film. Bagaimana ya jika kita menemukan sebuah terowongan yang bisa mengabulkan semua keinginan kita? Nah, kali ini kita akan mereview film tahun 2022 berjudul Natsume no Tunnel Sayonara no Deguchi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk like dan subscribe-nya ya supaya kami tambah semangat. Film diawali dengan adanya rumor yang mengatakan bahwa ada terowongan yang bisa mengabulkan semua keinginan apabila kita memasuki terowongan tersebut. Tapi sebagai gantinya kita akan menua 100 tahun. Nah, terowongan itu bernama Terowongan Urashima. Dan film pun dimulai. Di sini kita akan melihat seorang anak laki-laki bernama Kaoru Tauno yang baru pulang sekolah sedang menunggu datangnya kereta. Kemudian dirinya tanpa sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang sedang duduk sendiri sambil kebasahan karena cuaca sedang hujan. Tak berselang lama terdapat pemberitahuan bahwa kereta akan datang terlambat yang membuat perempuan itu sedikit kesal. Tauno pun memulai pembicaraan dan berkata bahwa perempuan itu seperti asing di tempat ini. Tapi perempuan itu menghiraukan Tauno dan makin kesal. Tauno yang melihat wanita itu terus memeluk tasnya berinisiatif meminjamkan payung miliknya. Sempat menolak, wanita itu berkata takut orang tua Tauno khawatir dan Tauno berkata tidak akan ada yang mengkhawatirkannya. Begitupun perempuan itu berkata dirinya tidak memiliki orang tua. Mendengar itu, Tauno hanya menjawab tidak apa-apa yang membuat perempuan itu sedikit kaget. Perempuan itu pun akhirnya meminjam payung milik Tauno dan meminta nomor telepon Tauno untuk bisa mengembalikan payungnya. Disinilah kita mengetahui nama perempuan itu bernama Hanashiro Anju sekaligus awal semuanya dimulai. Tauno, Kaoru, Hanashiro Anzu. Esoknya saat di sekolah, di kelas Tauno kedatangan murid baru yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hanashiro Anju yang membuat Tauno terkaget-kaget. Lalu pas jam istirahat, teman sekelas mencoba mengajak Hanashiro mengobrol basa-basi dan makan siang. Tapi dirinya justru menanggapi mereka semua dengan sangat dingin. Hingga akhirnya Hanashiro didatangi preman kelas bernama Kawasaki. Kawasaki mencoba memprovokasi dengan membawa paksa buku manga yang sedang dibaca oleh Hanashiro dan dengan sengaja menjatuhkannya. Hanashiro yang kesabarannya setipis tisu dibelah dua pun langsung memukul Kawasaki hingga berdarah, yang membuat semua teman sekelas termasuk Tauno kaget. Adegan langsung beralih ke rumah Tauno di mana dirinya sedang berdoa di depan sebuah foto. Lalu datanglah ayahnya yang dalam keadaan mabuk sambil berkata bahwa sebentar lagi adalah hari kematian Karen yang mana Karen ini adalah adiknya Tauno yang fotonya kita lihat tadi. Si ayah juga memaki Tauno dan menyalahkannya atas kematian dari Karen sambil menjambak dan melempar Walkman milik Tauno yang membuat Tauno langsung kabur melarikan diri. Tauno yang berlari tanpa arah berhenti tepat di rel kereta api dan mencoba masuk ke dalam terowongan kereta, tapi tiba-tiba di belakangnya muncul kereta yang membuat Tauno melompat dan jatuh tergelincir hingga masuk ke area hutan. Saat itu pula lah dirinya melihat Tori yang sudah roboh dan memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan itu. Saat mengikuti jalan setapak itu, dirinya melihat sebuah genangan air di mana di tengah genangan itu ada sebuah pintu terowongan. Tauno yang penasaran pun langsung masuk ke dalam. Di awal masuk hanya kegelapan yang terlihat, tapi semakin ke dalam dirinya melihat begitu banyak pohon momiji. Tauno yang masuk semakin dalam tiba-tiba melihat sebuah sendal yang mana sendal itu rupanya milik Karen yang membuat dirinya kaget. Tauno lalu berlari sambil terus memanggil Karen dan tiba-tiba ada seekor burung yang datang sambil bernyanyi yang mana burung itu rupanya adalah milik Tauno bernama Ki yang sudah lama mati. Tauno pun akhirnya memilih kembali sambil berkata, Urashima Tunnel. Dan saat sampai di luar sambil melihat burung dan sendal, dirinya kembali berkata, Genjitsu.
Saat di rumah, dirinya berkata bahwa lagu yang dinyanyikan oleh burung itu adalah ciptaan dirinya dengan Karen. Saat itu pula lah sang ayah datang dan langsung memeluk Tono sambil meminta maaf. Dirinya pun melanjutkan bahwa sering mendapatkan panggilan dari sekolah dan bertanya di mana Tono menginap, karena Tono sudah menghilang selama seminggu. Tono yang mendengar itu hanya bisa melamun dan langsung mengecek HP Mokomonya. Saat itu juga begitu banyak SMS yang masuk ke dalamnya. Esoknya dirinya pun kembali ke sekolah dan beralasan dirinya sakit selama 1 minggu. Sorenya Tono kembali ke terowongan dan masuk ke dalamnya. Tono kali ini berambisi untuk membuat Karen hidup kembali. Tapi saat akan masuk lebih dalam, rupanya di belakangnya ada Hanashiro yang mengikutinya. Tono yang melihat itu langsung berlari sambil membawa kembali Hanashiro keluar. Setelah di luar, Tono pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Hanashiro yang rupanya saat di dalam mereka hanya menghabiskan beberapa detik, tapi saat di dunia luar bisa menghabiskan beberapa jam. Itulah sebabnya jika mereka di dalam mereka akan cepat menua, tapi semua keinginan akan dikabulkan. Mendengar itu, Hanashiro mengajak Tono untuk memasuki terowongan bersama agar semuanya lebih mudah, karena mereka memiliki tujuan yang sama dan keinginan masing-masing untuk dikabulkan. Mendengar itu, Tono pun setuju, tapi sebelum melakukannya mereka akan menyelidiki terlebih dahulu terowongan itu. Esoknya sepulang sekolah, percobaan pertama mereka adalah mengecek seberapa beda waktu di dalam dan di luar terowongan dengan cara saling terhubung melalui telepon dengan Tono yang masuk ke dalam sementara Hanashiro menunggu di luar. Saat mereka mengobrol lewat telepon, tiba-tiba sambungan terputus yang membuat Tono buru-buru kembali. Rupanya di dunia luar mereka menelepon selama 65 menit dan sambungan terputus saat Tono melewati pohon momiji. Percobaan hari pertama pun selesai. Hari kedua mereka melakukan percobaan yang sama. Tapi kali ini Tono harus kembali dalam 3 detik ketika melewati pohon momiji. Dan setelah kembali, rupanya 3 detik di dalam sana sama dengan 2 jam di luar. Artinya 30 detik sama dengan 20 jam. 1 jam sama dengan 100 hari. Hari ketiga mereka mencoba untuk berkomunikasi tapi lewat SMS, di mana Tono mengirim pesan ke Hanashiro dan berhasil, yang mana perbedaan waktunya masih sama. Hari keempat mereka tidak masuk ke terowongan tapi mencoba mencari ujung dari terowongan, tapi rupanya tidak ada. Dan percobaan terakhir adalah Hanashiro mencoba untuk mengirim SMS, tapi kali ini dirinya akan menunggu tepat di depan pohon, sementara Tono masuk untuk melihat seberapa lama SMS terkirim. Dan saat Tono berbalik, kita akan melihat pergerakan kecepatan dari Hanashiro yang membuat Tono kaget. Dan saat kembali, Tono rupanya menghabiskan 10 detik, yang mana itu berarti 7 jam dan SMS yang dikirim Hanashiro tidak masuk ke Tono. Malamnya, Tono menerima pesan dari Hanashiro untuk melakukan perjalanan selama 54 detik, yang berarti 108 bolak-balik dan 3 hari di dunia luar. Tapi sebelum melakukannya, Hanashiro mengajak Tono untuk pergi ke SeaWorld. Waktu ketemuan pun tiba. Seperti anak remaja pada umumnya, mereka pun mengobrol. Dan saat obrolannya makin dalam, Tono pun akhirnya menceritakan bahwa dirinya dulu memiliki adik bernama Karen yang meninggal jatuh dari pohon karena ingin menangkap seekor kumbang badak untuk dirinya. Padahal sebelumnya mereka sempat bertengkar terlebih dahulu dan Tono pun meninggalkan Karen. Akibat kejadian itu, ibu Tono pergi meninggalkan rumah dan ayahnya jadi sering mabuk-mabukan. Tono pun akhirnya memberitahu Hanashiro bahwa dirinya ingin membawa Karen kembali. Hari di saat mencoba untuk masuk selama 108 detik pun tiba. Mereka sudah di dalam bersiap untuk memulainya. Mereka pun mulai berlari terus sampai ke dalam dan saat Tono melihat ke jam tangan, rupanya sudah waktunya untuk kembali. Tapi Hanashiro malah terus berlari, lalu dari arah berlawanan tiba-tiba muncul banyak sekali kertas hingga membuat Hanashiro jatuh.
Tono lalu menyuruh Hanashiro berdiri dan segera kembali, tapi Hanashiro justru mengambil dulu kertas itu dan menyuruh Tono untuk kembali terlebih dahulu. Tono yang tidak ingin meninggalkan Hanashiro membantu mengambilnya, dan setelah selesai mereka langsung berlari keluar yang membuat mereka menghabiskan waktu selama 129 detik. Saat di luar, Tono akhirnya menanyakan apa yang diinginkan oleh Hanashiro. Dan Hanashiro hanya menjawab bahwa kertas itu adalah kenangan terakhirnya dengan sang kakek. Tono lalu kebingungan karena waktu menunjukkan jam 4 pagi dan dalam keadaan hujan. Mendengar itu, Hanashiro mengajak Tono untuk pergi ke rumahnya. Saat di rumah Hanashiro, Tono tanpa sengaja menemukan sebuah manga yang rupanya itu adalah karya buatan kakek Hanashiro. Tono langsung bertanya kertas yang keluar dari terowongan itu apakah manga buatan kakeknya, tapi Hanashiro hanya diam saja. Dan saat Tono berkata bahwa manga itu buatan Hanashiro, dirinya langsung marah dan bertanya balik kenapa Tono bisa tahu. Tono hanya menjawab bahwa dirinya melihat tas bertuliskan penerbit terkenal yang dilindungi oleh Hanashiro saat pertama mereka bertemu, dan di meja Hanashiro banyak sekali alat tulis. Hanashiro pun mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai manga, dan saat itu dirinya berniat mengirim manga miliknya ke penerbit. Tapi tidak jadi karena dirinya takut kalah bersaing dengan mangaka lainnya. Hanashiro pun melanjutkan bahwa orang tuanya sangat membenci kakeknya dan juga manga karena manganya tidak laku, yang membuat kakeknya terus meminjam uang ke orang tua Hanashiro. Dan saat Hanashiro berkata dirinya ingin menjadi mangaka, tentu saja orang tuanya tidak setuju dan mengusirnya. Hanashiro pun akhirnya mengatakan keinginannya, yaitu dirinya sangat menginginkan sebuah bakat yang membuatnya menjadi istimewa, sehingga dirinya bisa menulis manga yang akan terus diingat di seluruh dunia. Tono yang mendengar itu seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dipotong oleh Hanashiro. Tono lalu meminta izin untuk membaca manga buatan Hanashiro. Sempat menolak karena banyak kekurangan dan isinya biasa saja, tapi akhirnya Hanashiro pun memberikannya. Dan setelah dibaca, Tono pun memberikan respon yang positif yang membuat Hanashiro tersipu malu. Arigato. Tono mengatakan bahwa Hanashiro tidak perlu masuk ke terowongan karena dirinya sudah memiliki bakat istimewa dan hanya tinggal diasah lagi. Tapi Hanashiro menyangkal semuanya lalu berkata dirinya ingin seperti Tono dan pergi ke dunia tempat Tono berada. Itulah sebabnya dirinya membutuhkan terowongan itu. Mereka pun membulatkan tekad masuk ke terowongan itu untuk keinginan masing-masing dan tidak akan keluar sampai mereka mendapatkannya. Waktunya pun sudah diputuskan, yaitu 2 Agustus 2005, di mana tanggal itu adalah hari di mana Karen meninggal. Setelah ini sebenarnya ada adegan festival musim panas dan kembang api, tapi tidak ada yang begitu penting. Pas pulang festival musim panas, Tono mendapati di rumahnya ayahnya sedang bersama wanita lain yang membuat Tono langsung pusing dan muntah. Sehari sebelum masuk ke terowongan, Hanashiro mengajak Tono bertemu, dan saat bertemu Hanashiro berkata bahwa manga buatannya sudah dikirim ke penerbit, dan di luar dugaan dirinya mendapat panggilan dari editor karena mereka menyukai manga buatannya sekaligus menawarkan untuk membuat manga bersama. Mendengar itu, Tono pun ikut merasa senang sekaligus dirinya mulai melihat keraguan di diri Hanashiro untuk masuk ke terowongan. Sehingga Tono menyarankan untuk menunda masuk ke dalam terowongan dan menyuruhnya untuk memikirkannya lagi. Tapi Hanashiro menyangkalnya dan tetap kekeh bahwa dirinya harus menjadi orang yang istimewa. Hingga tiba-tiba Hanashiro tertunduk lesu meminta maaf dan berkata dirinya pun kebingungan apa yang harus dilakukannya sekarang. Maklumlah namanya juga ABG labil. Malamnya Tono menghapus semua pesan di HP-nya sambil membawa tas seperti akan pergi.
Dan esok paginya Hanashiro merasa curiga kepada Tono karena tidak ada kabar sama sekali dari Tono dan memutuskan untuk menyusul Tono ke rumahnya. Ternyata setelah dicek ke rumahnya, ayah Tono berkata bahwa Tono telah pergi dari rumah. Hanashiro yang mendengar itu langsung berlari menuju terowongan. Dan saat sampai terowongan, dirinya tiba-tiba mendapat pesan dari Tono yang isinya adalah Tono sudah masuk ke dalam terowongan. Dan sebenarnya terowongan Urashima tidak bisa mengabulkan semua permintaan. Terowongan ini hanya bisa mengembalikan apapun yang sudah hilang. Jadi meski Hanashiro masuk, dirinya tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan saat nanti Tono keluar, dirinya ingin membaca manga buatan Hanashiro lagi, entah itu 100 atau 1000 tahun lagi. Terakhir, Tono pun mengucapkan selamat tinggal pada Hanashiro sambil membuang HP-nya. Hanashiro langsung membalas semua pesan Tono dengan segala jenis bahasa umpatan sambil menangis. Di sini Hanashiro pun mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Tono dan hanya ingin bersama Tono. Sementara itu di dalam, Tono sudah berjalan selama 14 jam, yang berarti di luar sudah 4 tahun. Tono yang sudah kelelahan sambil terus memanggil Karen melihat sebuah cahaya yang membuat dirinya langsung berlari ke sana. Saat masuk ke cahaya itu, tiba-tiba dirinya berada di sebuah ruangan. Lalu muncullah Karen yang kemudian kita akan melihat Tono kembali menjadi anak kecil. Di sini dirinya pun berkata ke Karen bahwa dirinya bermimpi aneh. Karen lalu membawa kumbang badak untuk kakaknya. Dan saat mereka mengobrol, Tono melihat ke arah cermin membuat dirinya kaget. Dan saat itu pula dirinya kembali menjadi dewasa sambil berkata, "Koko wa ittai?" Lalu tiba-tiba ada HP Tono yang tadi dibuang dan berbunyi yang isinya adalah semua pesan yang sudah dihapus oleh Tono sebelum berangkat dan juga pesan baru dari Hanashiro yang berisi seluruh keseharian Hanashiro. Dari mulai dirinya lulus SMA, manganya mendapatkan penghargaan dan realisasi, dan masih banyak lagi. Karen lalu berkata agar Tono jangan hanya menyukai Karen dan menyuruhnya menyukai orang lain juga agar mereka bisa tertawa bersama-sama. Mendengar itu, Tono berkata ingin berada di samping Karen, tapi untuk sekarang dirinya ingin menemui seseorang. Karen pun menjawab. Tono pun langsung pergi keluar meninggalkan Karen. Ittekimasu. Pindah langsung ke Hanashiro yang sudah dewasa dan menjadi mangaka. Dirinya terus menanti pesan balasan dari Tono dengan masih menyimpan HP jadul miliknya. Sementara itu, Tono terus berlari keluar sambil mengenang kembali pertemuannya dengan Hanashiro dan juga dirinya mencoba membalas pesan dari Hanashiro sampai terjatuh. Pindah ke Hanashiro lagi, dirinya sepertinya sedang kebingungan karena manga terbarunya belum mendapat serialisasi dan memutuskan untuk ke tempat dirinya pertama kali bertemu Tono. Di sana dirinya menangis sekencang-kencangnya dan berkata, lalu HP jadulnya tiba-tiba berbunyi dan mendapat pesan yang berisi, Hanashiro langsung berlari menuju terowongan. Di sini kita akan melihat Tono yang baru sadar setelah dibangunkan oleh Hanashiro. Hanashiro berkata sudah 8 tahun lamanya dan dirinya datang untuk menjemput Tono karena pesan dari Tono sudah sampai kepada dirinya. Sambil Hanashiro mencium bibir Tono. Mereka pun keluar dan Tono berkata sudah 13 tahun dan ingin membaca manga buatan Hanashiro. Tono melanjutkan dirinya mendapat pesan dari Hanashiro yang harusnya dirinya tidak bisa mendapat pesan dari luar. Hanashiro sambil tersenyum manis hanya menjawab mungkin mereka dibawa kembali oleh terowongan Urashima. Lalu hujan pun turun dan mereka menggunakan payung yang mempertemukan mereka sambil berkata, これから考えればいい。
これから tamat.